Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviano Vivaldi dengan NIM 2319041020008. Akan membawakan materi tentang elektronika daya. Di sini terdapat ada empat sistem elektronika daya. Yang pertama yaitu penyeara, nomor dua inverter, tiga DC to DC converter, dan keempat AC to AC converter. Selanjutnya, untuk skema rangkaian pada rangkaian penyeara. Di sini saya mengambil rangkaian penyeara 3 fase terkendali, yang dimana untuk rangkaian 3 fase itu memiliki 3 tegangan RST yang diubah menjadi penyeara DC, yang dimana sebagai thyristor itu digunakan untuk mengubah tegangan menjadi tegangan DC. Di sini untuk tegangan yang dihasilkan yaitu cara kerjanya, thyristor ini akan bekerja bersamaan antara dua tegangan. Di sini ada tegangan R dan S itu bekerja pada awal dahulu, dan tegangan selanjutnya itu S dan T, dan selanjutnya lagi T dan R, sehingga mendapatkan arus dan tegangan DC dengan beban sebagai berikut. Di sini pada awal yaitu tegangan sinusoidal 3 fasa, merah ini menandakan R, dan S menandakan warna biru, dan warna hijau itu T. Di sini tegangan sinusoidal 3 fasa ini akan diubah menjadi DC, yang dimana akan dipotong seperti pada yang saya jelaskan tadi. Pemotongannya itu terdapat pada yang pertama itu R dan S. Jadi titik pada garis merah ini, merah dan warna biru ini bertemu, itu adalah titik potong pertama. Untuk yang kedua yaitu di S dan T, warna biru dan warna hijau ini, untuk mendapatkan hasil tegangan DC yang terpotong, dan selanjutnya lagi yaitu T dan R untuk potong yang ketiga, sehingga mendapatkan tegangan output voltage yaitu berupa tegangan DC yang seperti satu gunung tanpa lembah, yaitu yang menghasilkan tegangan DC. Untuk arusnya yaitu arus yang dihasilkan itu akan tetap stand di seperti pada tegangan DC. Pada grafik pertama ini menunjukkan tegangan input 3 fasa RST yang seperti saya jelaskan tadi membentuk gelombang sinusoidal dengan pergeseran 120 derajat antar tiap fasa. Gelombang ini mencerminkan suplai tegangan AC 3 fasa yang murni dan simetris. Untuk yang kedua yaitu hasil output voltage, yaitu terlihat tegangan output DC yang dihasilkan setelah melalui proses penyeara. Tegangan ini memiliki bentuk pulsa positif yang berulang-ulang dan lebih tinggi amplitudenya dibandingkan penyeara 1 fasa. Hal ini karena proses pemicu komponen thyristor SCR dalam penyeara 3 fasa terkendali. Untuk yang ketiga yaitu memperlihatkan arus output DC yang dihasilkan oleh rangkaian. Arus ini mengikuti pola tegangan output, namun bentuknya lebih halus dan mendekati arus DC akibat pengaruh beban induktif atau komponen filternya. Di sini dalam rumus-rumus yang digunakan dalam penyeara 3 fasa terkendali, yang pertama yaitu ada VDC, tegangan DC rata-rata output, yang dimana VM merupakan tegangan yang dianut di akar 3 sehingga mendapatkan tegangan VM sekitar 1,654. Dan untuk IS atau arus RMS atau sisi sumber AC, yang dimana rumus tersebut adalah untuk mendapatkan input AC-nya. Dan ID merupakan arus RMS pada dioda atau thyristor penyeara yang digunakan dalam
menyearahkan tegangan sinusoidal AC tiga fasa menjadi tegangan DC, dan untuk VM yaitu merupakan amplitudo maksimal tegangan atau arus input AC yang menjadi referensi dalam perhitungan. Dalam contoh sistem penerapannya, penyeara tiga fase terkendali yaitu pada pengendalian kecepatan motor DC, yang dimana penyeara tiga fase terkendali digunakan untuk mengatur ke arah tegangan DC yang diberikan ke motor DC dengan mengatur sudut penyalaan tiristor. Tegangan output DC dapat dikendalikan sehingga kecepatan motor dapat diatur. Untuk yang kedua yaitu catu daya DC untuk beban besar. Di sini sistem penyeara tiga fasa terkendali digunakan untuk menyediakan tegangan DC stabil pada sistem yang memerlukan daya besar dan kontinu, seperti untuk peralatan elektronik besar seperti mesin CNC atau perangkat las listrik. Di sini perangkat las listrik yaitu tegangan AC yang diubah menjadi tegangan DC untuk dapat menghasilkan percikan atau yang menghasilkan dapat di mesin las itu. Untuk yang ketiga yaitu sistem pengisian baterai kapasitas besar. Dalam aplikasi pengisian baterai besar, tegangan DC yang stabil dapat diatur diperlukan agar pengisian baterai berlangsung optimal. Penyeara tiga fasa terkendali memungkinkan pengaturan tegangan dan arus pengisian melalui kontrol sudut penyalaan. Baik, untuk yang kedua yaitu inverter, ya Kak. Dari saya akan mengambil rangkaian full break inverter yang dimana untuk cara kerja dari full break inverter itu sendiri yaitu tegangan DC diubah menjadi tegangan AC sinusoidal atau gelombang kotak. Di sini untuk tegangan DC-nya itu tegangan plus DC itu akan melewati IGBT 1 dan IGBT 2, dan selanjutnya untuk IGBT 3 dan IGBT 4 itu bekerja bersama, sehingga ini kan membentuk huruf H, yaitu akan jalan dari IGBT 1 dan IGBT 2 itu sama dengan sudut penyalaan 0 hingga 180. Untuk yang IGBT 3 dan IGBT 4 itu dalam 180 hingga 360. Sehingga yang dihasilkan dalam rangkaian full break inverter ini menghasilkan tegangan AC yang tegangan DC-nya itu dibolak-balikkan atau bergantian seperti pada gelombang selanjutnya ini. Jadi awal VIN-nya yaitu 48 volt. Masukannya itu 48 volt, volt DC-nya, dan akan diubah menjadi V out itu bertegangan plus 48 volt dan negatif 48 volt. Di sini akan menghasilkan tegangan bergelombang yaitu ke atas dan ke bawah. Untuk arus yang dihasilkan itu akan mengikuti mulai dari 0 hingga ke puncaknya dan akan atau ngecharge dan akan dikeluarkan lagi dan akan mengikuti dari tegangan outnya, yang dimana ketika tegangan itu ke atas akan tegangan plus atau arusnya akan ke atas, dan tegangan minus akan arusnya akan ke bawah juga. Pada grafik Vout, tegangan keluaran membentuk gelombang persegi yang berubah secara periodik antara plus 48 volt dan negatif 48 volt. Pergantian polaritas ini terjadi ketika IGBT 1 dan IGBT 2 untuk tegangan positif dan IGBT 3 dan IGBT 4 aktif untuk tegangan negatif, dengan frekuensi yang dikontrol pada rangkaian ini adalah 50 Hz.
Dan untuk grafik E-out atau arus outnya menunjukkan arus sinusoidal karena adanya beban induktif atau bisa disebut induktornya ini. Itu beban induktif menyebabkan arus tertunda terhadap tegangan, sehingga meskipun V-out membentuk persegi, arus naik dan turun secara bertahap mengikuti karakteristik induktifnya. Untuk rumus dalam perhitungan inverter Fulbright inverter ini, yang pertama yaitu VDC merupakan V-out-nya yaitu merupakan VDC yang dimana tegangan sumber DC yang diberikan, dan VPP sama dengan 2 kali dari volt DC tegangan maksimal pada gelombang persegi karena polaritas tegangan berubah dari plus VDC ke min VDC, dan dimana arus outputnya yaitu dari volt DC dibagi dengan impedansi, dimana pada beban induktif arus tertunda terhadap tegangan, dan impedansinya yaitu sama dengan akar R pangkat 2 plus 2pi PL pangkat 2, yang dimana Z adalah impedansi total beban induktif dan R adalah resistansi beban, L itu induktansi, dan F itu frekuensinya. Di sini contoh penerapan dari sistem inverter ini terdapat pada sistem tenaga surya solar inverter, yang dimana full break inverter ini digunakan untuk mengubah tegangan DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi tegangan AC agar dapat digunakan untuk perangkat rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik. Yang kedua yaitu pada sistem transportasi listrik seperti pada mobil-mobil listrik yang sekarang. Pada kendaraan listrik, itu inverter digunakan untuk mengonversi tegangan DC dari baterai menjadi AC untuk menggerakkan motor listrik. Dan yang ketiga yaitu sistem energi terbarukan. Full break inverter ini juga digunakan pada turbin angin untuk mengkonversi daya yang dihasilkan menjadi daya AC untuk keperluan jaringan atau perangkat listrik lainnya. Yang selanjutnya yaitu pada skema rangkaian boost converter atau DC to DC converter, yang di mana boost converter yaitu menaikkan tegangan DC menjadi lebih tinggi, yang dimana boost converter ini yang saya simulasi sama ambil rangkaian ini, yang dimana volt DC 12 volt akan diubah menjadi 48 volt. Di 12 DC volt ini disimpan tegangan sementara pada induktor. Induktor ini akan bekerja mengalirkan tegangannya ketika mendapat trigger pada transistor atau MOSFET-nya ini, dan akan dialirkan ke kapasitor untuk disimpan kembali, dan fungsi dari dioda ini untuk memblok tegangan balik atau tegangan feedback agar dapat mengalirkan tegangan lebih besar ke hambatan. Hambatan ini yaitu beban atau resistornya. Di sini dapat dihasilkan tegangan secara simulasinya, yaitu di sini 12 volt DC akan menjadi 48 volt DC untuk menaikkan tegangannya. Prinsip kerja rangkaian boost converter ini dimulai dengan mensuplai tegangan input sebesar 12 volt DC yang disalurkan melalui induktor L1 sebesar 8 mHz. Induktor berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ketika saklar itu on, saklar biasanya berupa MOSFET dikontrol menggunakan sinyal PWM. Saat saklar dalam kondisi on, arus mengalir melalui induktor dan energi tersimpan di dalamnya.
Ketika saklar off, energi yang tersimpan dalam induktor dilepaskan melalui dioda menuju kapasitor dan beban. Dioda dalam rangkaian ini berfungsi untuk memastikan arus hanya mengalir satu arah, yaitu dari induktor menuju kapasitor dan beban. Kapasitor C1 2000 mikrofarad bertugas menyimpan energi menyediakan tegangan keluaran yang stabil untuk beban. Beban resistif R1 menerima tegangan keluaran V out yang telah dinaikkan melalui proses konversi energi oleh boost converter ini. Untuk rumus dalam perhitungannya yaitu V out ini didapatkan dari V in per 1 dikali D itu di cycle-nya, di mana arus didapat I arus pada induktornya yaitu sama dengan arus out per 1 dikali duty cycle. Dan ripple tegang arus pada induktornya itu sama dengan V in dikali duty cycle per frekuensi dikali induktornya. Dan tegangan rata-rata yang melewati dioda yaitu V out dikurangi V in yang dihasilkan itu, dan TS merupakan periode kerja PWM berdasarkan frekuensi switchingnya yang dimana TS sama dengan 1 per F frekuensinya. Dan penerapan DC to DC converter ini banyak digunakan pada kendaraan listrik, electric vehicles, yang dimana sistem kelistrikan dalam kendaraan listrik membutuhkan berbagai tingkat tegangan untuk operasi perangkat elektronik, motor listrik, dan baterai. Menaikkan tegangan baterai rendah untuk memenuhi kebutuhan motor listrik atau menggerakkan komponen elektronik lainnya. Untuk perangkat elektronik portable banyak. Yang kedua yaitu perangkat elektronik portable, yang dimana banyak perangkat elektronik seperti laptop, kamera, atau smartphone menggunakan baterai dengan tegangan rendah. Meningkatkan tegangan baterai untuk memenuhi kebutuhan tegangan internal perangkat elektronik. Sistem yang ketiga yaitu sistem industri. Banyak peralatan kontrol industri atau mesin otomatisasi menggunakan boost converter untuk memenuhi kebutuhan tegangan tinggi tertentu, meningkatkan tegangan sumber daya rendah untuk operasi motor DC atau perangkat penggerak lainnya. Yang keempat yaitu skema rangkaian dari rangkaian cycloconverter single pass, yang dimana ini adalah rangkaian AC to AC converter. AC to AC converter ini bekerja dengan dua model channel. Yang pertama yaitu channel P dan yang kedua itu channel N. Di sini adalah tegangan sinus 220 ini akan dibagi dua tegangannya, kayak frekuensinya itu diubah menjadi menjadi frekuensinya itu diubah menjadi dua, lebih kecil, sehingga pada tegangan 220 ini akan mengalirkan gelombang sinus ini ke tristor ke bagian P channel dan N channelnya untuk mengubah menjadi tegangan lebih kecil. Seperti pada hasil gelombang ini, itu tegangan sinusoidal single pass ini frekuensinya itu dibagi dua. Jadi seperti pada saat gelombang naik itu akan dibagi dua, di blok dua. Ini diatur oleh tiristornya dengan sudut penyalaannya itu yang berbeda-beda, seperti pada channel P-nya itu tiristor 1 dan tiristor 4 ini bekerja secara bersama, dan tiristor 3 dengan tiristor 2 ini bekerja dengan sama. Dan juga pada N channel-nya yaitu pada ini tiristor 5 dan tiristor 3 ini bekerja dalam
sudut penyalaan yang sama untuk yang tiristor 7 dan tiristor 6 ini dalam sudut penyalaan yang sama, sehingga menghasilkan gelombang AC dengan frekuensinya yang dibagi, seperti pada hasil VP2 yaitu tegangan outputnya, yang dimana tegangan ini didapatkan dari sudut penyalaan yang dilakukan oleh tiristor untuk diubahnya. Tegangan masukan gelombang sinusoidal AC dengan amplitudo 220 volt pada frekuensi 50 Hz. Tegangan ini digunakan sebagai sumber untuk dikonversi ke frekuensi output yang lebih rendah. Cycloconverter terdiri dari pasangan tiristor 1 hingga tiristor 8 yang dikendalikan secara terpisah untuk menghasilkan gelombang keluaran pada frekuensi tertentu. Terlihat berbentuk sinusoidal dengan frekuensi lebih rendah, yakni sekitar setengah dari frekuensi masukan. Hal ini menunjukkan bahwa cycloconverter berhasil menurunkan frekuensi input sesuai dengan kebutuhan sistem. Di sini rumus dalam perhitungan cycloconverter single pass, yang dimana Vout-nya sama dengan Vin kali cos A, yang dimana digunakan untuk menentukan tegangan output Vout dari sebuah rangkaian yang bergantung pada sudut yang diberikan oleh tiristor tersebut, dan arus out sama dengan Vout per R load. Arus keluaran Iot ditentukan oleh tegangan keluaran Vout dan resistansi beban keluaran R load-nya. Untuk dapat menghitung dayanya, daya yang keluar yaitu Vout dikali arus outnya dikali cos alpha, yang dapat dihitung dengan memperhatikan hubungan antara tegangan keluaran, arus keluaran, dan sudut miring alpha. Pada hal ini contoh sistem penerapannya yaitu pada penggerak motor AC kecepatan rendah, motor driver, yang dimana cycloconverter mengontrol frekuensi keluaran yang diberikan ke motor. Dengan menurunkan frekuensi kecepatan motor dapat dikurangi sesuai kebutuhan tanpa menghilangkan torsinya. Ini sangat berguna untuk aplikasi membutuhkan kontrol kecepatan yang presisi. Yang kedua yaitu sistem transportasi kereta api. Pada cycloconverter mengontrol frekuensi keluaran yang diberikan ke motor. Dengan menurunkan frekuensi, kecepatan motor dapat dikurangi sesuai kebutuhan tanpa menghilangkan torsi. Ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan yang sama. Untuk yang ketiga yaitu generator frekuensi variabel, yang dimana dalam sistem pembangkit daya frekuensi listrik yang dihasilkan sering berubah tergantung pada kecepatan generator. Cycloconverter ini digunakan untuk menstabilkan frekuensi keluaran agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Bila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.